Halo kawan-kawan. Ya, silakan kawannya selanjutkan. Nah, itu. Jadi tadi apa lagi? Apa ya, Bung? Saya agak lupa. Terkait basis struktural yaitu ekonomi memang benar, tetapi hal itu bisa diwujudkan dengan mewujudkan reforma agraria sejati. Ya, betul. Karena negara hari ini belum secara tegas menjalankan land reform itu sebagai sebuah kemenangan untuk membebaskan tindasan dan hisapan dari sistem belenggu setengah jaya setengah besar. Gitu. Jadi partai politik yang mana? Jadi, bukanlah solusinya untuk yang tepat untuk kita menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi kalau masalah partai politik itu mungkin kita diskusi agak lebih jauh, karena saya kontra terhadap itu soal, karena saya tidak meyakini dengan perubahan melalui jalan damai atau meja kompromi. Demikian saya kembalikan. Terima kasih. Oke, luar biasa pandangan dari kawan Yos. Kalau kita lihat pandangan dari kawan Yos dan kawan Dandi, pembicara kita satu lagi, itu agak-agak mirip ya, karena mereka melihat bahwasannya hal itu terjadi karena sistem yang secara hierarki itu punya pengaruh dari imperialis Amerika Serikat yang disampaikan oleh kawan Yos. Nah, kemudian yang disampaikan lagi oleh kawan Yos bahwasannya yang disampaikan oleh kawan Dandi terkait basic struktural yaitu ekonomi, itu ditanggapi oleh kawan Yos bahwasannya itu bisa diwujudkan, tetapi jalan keluarnya adalah mewujudkan reforma agraria sejati. Nah, mungkin satu pandangan lagi ya dari pembicara kita, kemudian kita lanjut ke problematika yang berikutnya. Mungkin dari atau saudari Fabila untuk memberi pandangan terkait kelangkaan komoditas dan harga komoditas yang semakin tinggi. Silakan, waktu kesempatan saya persilakan untuk saudari Fabila. Oke, sepertinya jaringan sahabat Fabila mengalami kendala, jadi beliau sekarang nggak ada di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Nah, terkait itu pandangan dari salah satu pembicara lagi mungkin saya alihkan kepada Kanda Fahruroji terkait kelangkaan komoditas dan kemudian harga komoditas yang semakin tinggi. Silakan Kanda Fahruroji, waktu kesempatan saya persilakan. Menarik ya, saya katakan sekali lagi, ketika kita membahas tentang persoalan ekonomi ini, yaitu tentang kelangkaan komoditas ini, utamanya tentang minyak. Hal ini sebenarnya kawan-kawan sekalian secara mendasar telah disinggung oleh Cak Nur itu dalam bukunya, yaitu Nilai-nilai Dasar Perjuangan, bab 6 itu membahas tentang keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Yang mana secara realita sekarang memang mungkin ada sebagian pihak yang tidak merasakan keadilan ekonomi tersebut. Saya itu ketika membahas suatu persoalan, biasanya suka mengambil problem yang ada di hulu gitu. Dan persoalan ini, persoalan ekonomi, kelangkaan minyak, dan segala problem yang ada di Indonesia ini, saya membuat konklusi itu ada 2 poin dari berbagai macam persoalan yang ada di Indonesia ini, baik itu ekonomi, termasuk ke politik dan lain semacamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja persoalan-persoalan yang ada di Indonesia ini, persoalan intinya ya, yang ada di hulu gitu. Karena memang kita ini harus menyelesaikan problematika yang ada di hulu. Kalau hanya yang diselesaikan itu di hilir, nanti itu akan tumbuh kembali permasalahan-permasalahan itu. Kita harus menyelesaikan dari akar, baru itu akan yang namanya kesejahteraan akan terjadi. Yang pertama, saya membacanya Indonesia ini krisis kepemimpinan. Nah, ini menarik ya untuk kita bahas.
Indonesia itu pertama adalah krisis kepemimpinan. Kita terhadap pemimpin kita, baik itu skala nasional, presiden, sampai skop lokal itu ke gubernur, bupati, dan lain semacamnya, distrust, saya katakan kembali. Kita tidak percaya, kita tidak yakin, dan kita itu tidak optimis terhadap mereka. Karena memang beberapa kali kita dikecewakan oleh pemimpin-pemimpin kita. Nah, itulah dasar mengapa kita itu krisis kepemimpinan. Dari berbagai polemik yang ada, pemimpin kita itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu. Baik itu ekonomi, termasuk komoditas yang langka saat ini, pendidikan, dan semacamnya. Pemimpin kita tidak bisa mengambil suatu tindakan, yang pertama, yang bisa meyakinkan pengikut masyarakatnya, dan yang kedua, dia tidak bisa mengambil suatu tindakan yang bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Contoh, saya singgung terkait isu yang sedang hangat sekarang ini, yaitu tentang perang lah antara Rusia dan Ukraina ini. Pada saat ini saya belum menemukan keberpihakan dari pemimpin kita, dari presiden kita. Kita ini berpihak kemana? Antara ke Rusia ataupun ke pihak yang satunya gitu. Nah, langkah itu belum diambil oleh pemimpin kita. Sehingga saya katakan lagi, kita itu krisis kepemimpinan. Mengapa krisis kepemimpinan itu terjadi? Yang pertama, kita itu hancur secara sistem politik. Nah, ini bersinggungan dengan politik ya. Tadi juga disinggung oleh kawan-kawan yang lain terkait parpol itu, partai politik. Ada yang juga pesimis, ada yang optimis terhadap partai politik itu. Sistem perpolitikan di negara kita ini sudah tidak sehat. Yang mana ketika sudah sistemnya sudah tidak sehat, akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak sehat, yang akan memeras rakyatnya, yang akan menindas rakyatnya. Setiap pemilu, kita memilih pemimpin-pemimpin kita. Dan yang ia tawarkan adalah materi, uang, money politik di situ. Bukan narasi-narasi, bukan gagasan-gagasan yang mereka berikan. Sehingga dari sistem politik yang seperti itu yang tidak sehat, maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang juga orientasinya bukan untuk mengabdi untuk rakyat, tapi memeras rakyat melalui korupsi dan lain semacamnya. Nah, itu krisis di kepemimpinan. Sehingga ketika dia memimpin, dia akan berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan yang dia ambil, baik kebijakan ekonomi, politik, dan lain semacamnya. Yang kedua, kita itu krisis narasi. Krisis narasi ini yang saya maksud, kita itu krisis di gagasan. Kita itu krisis di solusi. Dari berbagai problematika yang ada, kita minim solusi, minim narasi. Tidak ada satu solusi yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Nah, itu. 2 poin itu yang saya tekankan. Yang mana apabila 2 poin ini selesai, maka saya rasa Indonesia di tahun 45 ini nantinya akan benar-benar terwujud yang namanya Indonesia emas itu. Kalau tetap seperti ini, saya rasa di tahun 45 itu bukan Indonesia emas yang akan terjadi, kawan. Tetapi Indonesia cemas. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa yang disampaikan oleh Kanda Faru Roji. Beliau tidak menyentil secara khusus ya tentang kelangkaan komoditas dan komoditas yang harganya semakin menunjang tinggi, semakin naik. Tetapi beliau mengambil dari hulu, seperti dikatakan oleh beliau, bahwasannya ada 2 poin yang kemudian melatar belakangi segala problematika hadir di bangsa ini. Yang pertama tentang krisis kepemimpinan, dan yang poin kedua adalah tentang krisis narasi. Nah, kemudian beliau menghadirkan satu contoh tentang gesekan yang sekarang lagi marak ya, terkait gesekan antara Rusia dan Ukraina. Dan beliau menilai bahwasannya pemerintah sekarang atau pemimpin kita tidak mengambil sikap berada pada Rusia ataukah berada pada Ukraina. Nah, beliau menghadirkan contoh itu sebagai bentuk dari krisis kepemimpinan.
Nah, kemudian krisis narasi, bahwasannya generasi saat ini itu tidak berupaya untuk menghasilkan pemikiran alternatif atau tidak berupaya untuk memberikan pandangan yang konkret, yang komprehensif terkait semua problematika yang ada di bangsa ini. Beliau mengkategorikan itu sebagai krisis narasi. Oke, problematika yang telah hadir di sesi kedua ini tentang komoditas, kelangkaan komoditas, dan kemudian tentang komoditas yang harganya semakin naik. Untuk kawan yang bertanya di chat, nanti sesi ketiga akan dibuka kesempatan seluas-luasnya kepada audiens untuk memberikan pandangan, kemudian untuk bertanya kepada pembicara kita pada malam hari ini. Mungkin saya langsung masuk ke problematika kedua ya. Jadi kita punya dua problematika. Yang pertama tadi tentang kelangkaan komoditas, kemudian harga komoditas yang semakin naik. Nah, problematika kedua yang coba saya hadirkan di diskusi publik kita pada malam hari ini, yaitu tentang keakraban berbangsa. Contohnya, belum lama ini Sukmawati Soekarno Putri itu pindah agama, ribut tuh saat Indonesia itu. Nah, menurut moderator, menurut saya bahwasannya hal itu keluar dari gerbong ketidakakraban atau keretakan dalam keakraban berbangsa, sehingga kita tidak mampu lagi melihat mana hal yang privasi dan mana hal yang publik. Kemudian banyak contoh lain yang bermuara atau keluar dari gerbong keretakan keakraban berbangsa, seperti kejadian rasis oleh banyak orang kepada kawan-kawan kita yang ada di Papua, kemudian gesekan-gesekan seperti kemarin yang lagi viral dari Menteri Agama tentang analogi tersebut, pernyataan Menteri Agama tentang pengaturan hulu mitoa itu, dan kemudian banyak hal lagi yang itu keluar dari gerbong keretakan keakraban berbangsa. Nah, mungkin untuk pandangan dari pembicara yang pertama saya persilakan kepada Sahabati Asmara dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk memberi pandangannya terkait keretakan keakraban berbangsa yang sudah dihadirkan beberapa contoh yang telah disampaikan. Silakan, waktu dan kesempatan saya persilakan untuk Sahabati Asmara. Oke, mohon maaf kawan-kawan, ini bukan hanya disintegrasi perjuangan kita ini, tapi jaringan juga tidak menyatukan kita semua ini. Jadi banyak beberapa pembicara yang kendala jaringan dan kemudian meninggalkan forum kita pada malam hari ini. Mungkin sebentar masuk lagi. Saya alihkan aja pandangan terkait keretakan keakraban berbangsa di pembicara keempat dari Himpunan Aktivis Mahasiswa. Silakan Jen Hasim untuk memberi pandangannya terkait keretakan keakraban berbangsa. Oke kawan-kawan, mohon maaf ini kawan-kawan, ini kok pembicaranya banyak yang keluar nih mungkin karena kendala jaringan ya. Jadi yang hadir di sini tinggal 3 pembicara. Yang pertama dari HMI, yaitu Kanda Faruroji. Kemudian yang kedua dari SDMN yang ya hanya 2 pembicara yang hadir pada malam hari ini, yang lain pada malam hari ini. Mungkin kita lanjut pada 2 pembicara ini ya. Nanti setelah itu kita masuk ke sesi ketiga, itu tanya jawab pada kawan-kawan audiens yang lain.
Oke, mungkin kawan Yos, silakan kawan Yos mungkin bisa memberi pandangan terkait problematika yaitu keretakan keakraban berbangsa. Contohnya seperti kasus yang atau hal yang lagi viral kemarin tentang Sukmawati Soekarno Putri yang pindah agama ribut satu Indonesia, yang dimana itu adalah hal yang private bukan hal yang publik. Kemudian terkait rasis yang terjadi kepada kawan-kawan kita di Papua dan beberapa problematika yang lain. Nah, mungkin kawan Yos bisa memberi pandangan terkait hal itu. Silakan kawan, waktu dan kesempatan saya berikan. Mungkin diulangi lagi, Bung. Sahabat. Oke, problematika yang kedua, Bung, terkait keretakan keakraban berbangsa. Moderator atau saya melihat hal itu sudah sangat mengalami degradasi ya tentang keretakan keakraban berbangsa atau tentang keakraban berbangsa. Saya ngambil contoh yang terjadi di negara kita saat ini, seperti contoh Sukmawati Soekarno Putri yang pindah agama, itu ribut satu Indonesia itu. Padahal itu kan hal yang private, bukan hal yang publik. Itu contoh pertama tentang keretakan keakraban berbangsa. Kemudian yang kedua terkait rasisme yang terjadi kepada kawan-kawan Papua kita. Nah, mungkin Bung atau kawan Yos bisa memberi sedikit pandangan apa sih yang menyebabkan degradasi ini terjadi tentang keakraban berbangsa ini. Apakah karena satu semboyan yang dicengkram oleh kaki burung Garuda itu tidak lagi dimaknai, atau pandangan Bung seperti apa? Silakan Bung. Pertama-tama kita lihat latar belakang kedudukan anaknya Soekarno itu. Jadi kenapa kemudian itu brandingnya naik, karena itu latar belakangnya sebagai seorang pemimpin pahlawan waktu itu. Gitu. Jadi hal itu direspon dan dinaiki beritanya, dan brandingnya itu naik. Gitu. Dan negara juga akhirnya negara menyatukan agama dengan kepentingan seseorang gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan yang tidak terlepas daripada berita yang dicari oleh kawan-kawan media gitu. Padahal hal itu wajar sebetulnya, siapapun orangnya dia kan berhak untuk menentukan pilihan agamanya. Itu tidak, dan juga tidak mengganggu dengan situasi kondisi yang sedang terjadi di Indonesia gitu. Nah, berhubungan dan dihubungkan dengan rasisme yang di Papua gitu. Nah, rasisme di Papua itu terus-menerus dijalankan dan terus-menerus dilakukan oleh rejim-rejim ketika saat ini gitu, untuk meredam gerakan kawan-kawan Papua. Padahal mereka tidak melihat bahwa persoalan yang terjadi di sana adalah eksploitasi. Berapa persen yang disedot semuanya dari sumber daya alam yang diambil, dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua gitu. Nah, ras ini yang dibuat agar supaya terjadi perpecahan, redam gerakan untuk kawan-kawan Papua. Nah, itu tidak terlepas dari skema permainan pemerintah saat ini, karena melihat begitu masif perlawanan kawan-kawan Papua yang akhirnya selalu dikompanyakan soal rasisme. Nah, Victor Yemo, salah satu pembicara internasional KNBP, yaitu ditangkap dan diklaim bahwa dia adalah rasis. Mereka mengatakan dia adalah rasis. Jadi salah satu korban rasis itu, kalau kawan-kawan, ya, salah satu korban rasis juga yang terjadi di kawan-kawan Victor Yemo yang sedang memperjuangkan hak kemerdekaan kawan-kawan Papua di sana, gitu. Jadi hal ini yang kemudian dialihkan untuk bagaimana mereka tidak menginginkan gerakan-gerakan dari kawan-kawan Papua untuk mempertahankan dan merebut kemerdekaannya mereka. Mungkin itu saya pandangan dari saya soal tentang dua masalah tadi yang diangkat oleh kawan-kawan moderator. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan, sahabat.
Oke, terima kasih kawan Yos terkait pandangannya. Poin yang diangkat oleh kawan Yos, yang pertama bahwasanya pemerintah tidak mampu membedakan antara persoalan agama dan persoalan kepentingan pribadi. Kemudian yang terkait rasis di Papua, bahwasanya ada satu skema yang dimainkan oleh pemerintah di mana media menghadirkan narasi-narasi yang itu mengarah kepada pembungkaman gerakan-gerakan kawan-kawan di Papua. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh kawan Yos. Mungkin satu tanggapan lagi dari Kanda Farroji, kemudian kita masuk ke sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab bersama audiens. Silakan Kanda Farroji, waktu kesempatan saya berikan. Apa namanya ya, berbicara tentang keretakan ini, keakraban dalam berbangsa, sebenarnya kadang saya senyum-senyum sendiri gitu, lihat keadaan dan fenomena yang terjadi di Indonesia. Utamanya masyarakat yang ada. Kebanyakan dari kita memang kaum terdidik itu masih minim gitu. Masih banyak orang-orang yang bisa dikategorikan awam lah di negara kita ini. Di Indonesia saya kategorikan apa namanya ya, seperti pasar lah. Apapun yang dijual biasanya laku gitu kalau di Indonesia. Baik itu berbau agama, politik, ekonomi dan semacamnya. Contoh, ada nabi palsu gitu, nabi baru. Pasti biasanya ada pengikutnya gitu. Jelas-jelas hal yang sudah agak salah masih ada saja pengikutnya. Ada Tuhan baru yang mengaku ini, ada juga pengikutnya. Dan berbagai macam persoalan yang ada. Kita itu mungkin gara-gara terlalu lama dijajah ya, sehingga mental kita itu mental pengekor gitu. Bukan mental pemimpin dan semacamnya. Ada isu terkini, kita itu bisa gampang dialihkan. Tuh. Problem-problem ini saya rasa hal yang fundamental sekali adalah ketidaktahuan masyarakat untuk memilah mana ini persoalan privat, mana persoalan publik gitu. Kenapa masyarakat tidak bisa memilah? Yang pertama, menurut saya pribadi, kurangnya kemasifan sosialisasi, baik itu berbentuk pendidikan dan semacamnya dari pemerintah terhadap masyarakat dan kaum-kaum terdidik itu terkait nasionalisme. Sehingga dampaknya sangat banyak ini nanti kalau nasionalismenya sangat dangkal, bisa intoleran, bisa separatis dan lain semacamnya. Yang kedua juga bukan hanya pemerintah yang berkewajiban untuk mensosialisasikan, untuk mengedukasi terkait nasionalisme ini, pendidikan kenegaraan kepada masyarakat Indonesia, juga menjadi kewajiban bagi kaum-kaum terdidik, baik itu mahasiswa, pelajar, ataupun para akademisi, untuk selalu mensosialisasikan dan mengedukasi lingkungan negaranya terkait pentingnya nasionalisme ini, kawan. Karena kalau sudah melekat pemahaman nasionalisme ini, maka dia akan merasa dirinya itu bersaudara dengan yang lainnya dalam skup negara gitu. Sehingga satu dengan yang lain tidak menyakiti, satu dengan yang lain tidak sinis gitu. Problem yang terjadi yang diangkat tadi tentang Bu Sukma di Papua itu, hal itu terjadi ya itu nasionalisme sudah mulai terkikis. Ini menjadi tugas pemerintah kembali memasang sosialisasi dan edukasi tentang nasionalisme ini, dan juga menjadi tugas kaum terdidik untuk membudayakan, mensosialisasikan dan mengedukasi lingkungan dan masyarakatnya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih pandangan yang menarik dari Kanda Farroji.
beliau mengangkat 2 poin. Yang pertama, bahwasannya Indonesia ini beliau analogikan seperti pasar. Jadi segala isu atau segala narasi yang hadir maka selalu mengekor, karena memang mentalnya bukan mental pemimpin tapi mental pengekor. Kemudian yang poin kedua yang disampaikan oleh Kanda Faruroji, bahwasannya terkait keretakan keakraban berbangsa itu dasarnya karena internalisasi dari nasionalisme itu sudah memudar. Nah, hal itu ditandai dengan kurangnya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya edukasi dari pemerintah terkait nasionalisme ini. Kemudian bukan hanya pemerintah yang bertugas untuk melakukan edukasi dan sosialisasi terkait nasionalisme, tetapi juga kaum-kaum pendidik, kaum-kaum akademisi yang juga punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan dan memberi edukasi terkait nasionalisme. Oke, sesi kedua kita pada malam hari ini telah berakhir. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Nah, di sesi terakhir ini saya akan berikan mungkin 3 pertanyaan atau pandangan dulu ya kepada kawan-kawan audiens yang sudah mengikuti kegiatan kita atau diskusi publik kita dari awal sampai jam segini. Oke, mungkin kawan-kawan kawan-kawan audiens yang ingin memberi pandangan atau bertanya silakan tekan raise hands itu, simbol tangan itu supaya bisa dipantau oleh. Oke, pertanyaan pertama dari Fikra. Silakan kawan Fikra memberi pandangan atau pertanyaannya. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Tolong di. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin bertanya kepada pemateri di session 1. Yang pertama itu krisis pimpinan ya, yang tadi dijelaskan oleh Kanda Faruroji itu kalau tidak salah. Halo, dengar nggak Kak? Iya, silakan lanjutkan. Yang pertama tentang krisis pimpinan. Ya, krisis kepemimpinan. Ya, yang dimana kita sama-sama tahu bahwasanya di Indonesia ini kan ada pemimpin. Maksudnya krisis pemimpinan yang bagaimana? Sedangkan pemimpin itu hadir atas etika, niat dan baiknya itu rakyat. Ya, pimpinan itu hadir kan atas dasar pilihan rakyat. Ya, krisis pemimpinannya di mana maksudnya itu? Itu yang pertama. Yang kedua, krisis narasi untuk menyelesaikan masalah. Ya, tidak ada solusi yang bilang tadi kan tidak ada solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan. Ya, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan semua permasalahan jika permasalahan itu berbeda-beda? Bagaimana kita cara mencari satu solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan? Ya, kita harus carikan solusi kan satu-satu. Tidak mungkin kita cari satu solusi saja untuk menyelesaikan semua permasalahan. Maksudnya itu gimana, Kanda? Karena dia bilang tadi kan cuma satu solusi untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk menyelesaikan semua permasalahan. Kalau tidak salah saya dengar tadi begitu, yang dijelaskan oleh Kanda Faruroji itu. Oke, mungkin saya konfirmasi dulu pertanyaannya. Yang pertama, krisis kepemimpinan seperti apa atau krisis kepemimpinan yang bagaimana? Oleh cocok. Kawan penanya. Kemudian pertanyaan kedua, krisis narasi yang seperti apa sih? Krisis narasi yang bagaimana? Gitu. Seperti itu kawan yang bertanya. Oke. Ya, ada lagi sambungannya kan, enggak? Iya, silakan. Bagaimana sambungannya? Ya, sambungannya tadi kan ya untuk satu solusi itu kan untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada kan. Tadi jelaskan juga itu. Maksudnya satu solusi itu maksudnya itu Kanda Faruroji itu satu solusi yang bagaimana? Agar bisa menyelesaikan suatu permasalahan, agar bisa menyelesaikan semua permasalahan. Oke, ada lagi sahabat atau kawan penanya? Ya, maksudnya kita juga tadi kan lagi tunggu pemateri tuh, maksudnya dikasih dulu sama pemateri dari HAM itu, himpunan aktivis mahasiswa itu, saudara Hasim. Oke, untuk sahabat penanya, sekarang di sini yang pembicara kita yang hadir pada sampai jam sekarang itu yang dari HMI Kanda Faruroji, kemudian yang kedua dari SDMN sahabat Yos. Nah, saya sudah berkoordinasi atau komunikasi sama pembicara yang lain, cuma belum ada tanggapan. Mungkin ada kendala jaringan atau kesibukan yang lainnya. Bisa kita lanjut dulu kepada kedua pembicara ini kita, kawan. Nanti baru kalau kawan-kawan pembicara yang lain masuk, bisa kita meminta tanggapan dari mereka terkait pertanyaannya. Ya, siap. Oke. Mungkin langsung dijawab aja dulu ya supaya nggak salah fokus nanti atau nggak salah menangkap pertanyaan dari
kawan-kawan audiens. Untuk Anda Farroji, pertanyaan dari salah satu kawan audiens. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan penjelasan Anda Farroji terkait semua problematika yang kemudian hadir bisa ditangani dengan solusi, yaitu ada 2 poin tentang krisis kepemimpinan dan krisis narasi. Nah, kemudian pertanyaan dari sahabat atau kawan penanya, itu krisis kepemimpinan seperti apa atau krisis kepemimpinan yang bagaimana? Kemudian solusi yang hadir dari krisis narasi itu solusi yang seperti apa sih? Mungkin saya langsung serahkan aja kepada Kanda Farroji untuk menjawab pertanyaan dari kawan penanya. Silakan Kanda, waktu kesempatan saya berikan. Terima kasih kepada saudara penanya. Terkait 2 pertanyaan yang diajukan, ya menyinggung yang pertama tentang krisis kepemimpinan ya. Benar, moderator? Ya, siap, benar Kanda. Krisis kepemimpinan yang dimaksud ini pertama ya, ini mengacu kepada kapabilitas, mengacu kepada kualitas dari pemimpin tersebut. Kita sampai sekarang belum, ini hemat saya ya, belum memiliki pemimpin yang memang benar-benar bisa dipertaruhkan, bisa diandalkan secara kualitas. Dan kita lihat sendiri secara realita, kita itu krisis di situ. Belum ada pemimpin yang memang memiliki kemampuan yang sangat memadai untuk mengatasi permasalahan yang ada. Bahkan saya tadi berikan sedikit terkait kejadian yang ada di Ukraina dan Rusia. Pemimpin kita saya rasa masih belum menyatakan sikap secara jelas berpihak ke kubu yang mana. Nah, itu merupakan menurut saya menjadi bagian dari krisis kepemimpinan tersebut. Saya ambil contoh ya. Ketika krisis kepemimpinan itu bisa diatasi, maka negara itu akan berkembang secara pesat di berbagai bidang. Contoh, dulu Turki Utsmani itu setelah runtuh diganti menjadi republik negara Turki dan mengalami berbagai problematika di situ. Nah, dan itu secara fundamen permasalahannya itu ada di pemimpinnya. Beberapa saat setelah pergeseran waktu dan perubahan zaman, Erdogan di situ hadir dan memimpin Turki. Nah, ketika pemimpin itu memiliki kemampuan yang sangat memadai, kapabilitasnya sangat mencukupi, maka dengan sekejap dia bisa mengatasi berbagai problem yang ada di Turki sehingga bisa membuat Turki itu menjadi salah satu negara yang maju. Nah, itu menjadi bukti bagi kita semua bahwa kepemimpinan itu sangat penting. Apabila kita krisis di bidang ini, nanti akan merembet kemana-mana. Yang kedua, langsung saya sambung ya, moderator. Siap, lanjut pertanyaan yang kedua. Yang kedua tentang krisis narasi. Dari semua problematika itu salah satu solusinya adalah krisis narasi. Nah, krisis narasi yang kedua, apa, kita krisis narasi. Ya. Ada pernyataan seperti ini tadi yang diberikan oleh penanya. Kita tidak memiliki satu solusi untuk mengatasi semua dari persoalan. Semua yang saya maksud itu gini, ada misal ya, saya ambil contoh, ada hadis yang begini, ini di Islam itu ada kullu bid'atin dolalah, semua yang baru itu tercela. Kullu itu bermakna, semua itu bermakna kesemuanya, dan yang kedua bermakna sebagian besar gitu. Kata semua yang saya ambil itu bukan diksi yang saya pilih, bukan semua mencakup semua permasalahan, tetapi satu solusi bisa mengatasi banyak masalah meskipun tidak kesemuanya secara total. Itu yang saya maksud. Semua yang saya maksud adalah sebagian besar dari masalah. Nah, kita krisis di situ. Krisis narasi namanya. Nah, kembali kepada kepemimpinan. Kalau
kita memiliki pemimpin yang mantap secara kualitas, saya rasa dia akan bisa menciptakan kembali narasi-narasi sumber daya manusia Indonesia, utamanya generasi muda yang adaptif, yang bisa mengatasi persoalan-persoalan di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu, moderator. Oke. Jawaban dari Kanda Faruroji, dia mengatakan bahwasanya krisis kepemimpinan yang dimaksud itu adalah krisis kualitas atau kapabilitas dari seorang pemimpin. Karena pemimpin merupakan nahkoda suatu negara atau pemimpin tertinggi suatu negara. Jadi dia merupakan pemegang kebijakan tertinggi ya, atau pemegang keputusan yang tertinggi dalam hierarki negara. Sehingga ketika krisis kepemimpinan terjadi, maka semua problematika itu tidak dapat terselesaikan karena bertolak dari krisis kepemimpinan tadi, tidak ada kualitas atau tidak punya kapabilitas untuk menangani semua problematika yang ada di negara ketika dia menahkodai negara ini. Kemudian krisis narasi, beliau menggarisbawahi bahwasannya krisis narasi itu yang dimaksud semua itu bukan pada satu solusi yang menghasilkan semua masalah atau menyelesaikan semua masalah, tetapi satu solusi yang bisa menyelesaikan beberapa persoalan atau beberapa masalah. Nah, kemudian dari krisis narasi ini kalau tertangani dalam arti narasi-narasi yang dihadirkan oleh pemuda-pemuda itu yang adaptif, kemudian yang berkualitas, maka problematika itu dapat terselesaikan dengan satu solusi beberapa problematika itu. Oke, mungkin ada feedback atau tanggapan dari kawan Fikra yang bertanya. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Boleh saya feedback, Bang? Iya, silakan kawan. Ya, baik. Ya, tadi kan bilang bahwasannya tolak ukur daripada krisisnya kepemimpinan itu ya dari Ukraina sama tidak ada keberpihakan presiden kita terhadap Ukraina atau terhadap Rusia kan? Kalau Ya, tidak salah saya dengar tadi gitu kan? Iya, Kanda Faruroji mengambil satu contoh dari bentuk krisis Ya, kepemimpinan. Artinya tidak ada satu penyikapan tegas dia sebagai pemimpin. Kira-kira begitu, Fikra. ya cocok Kanda. Maksudnya begini. Ya, tolak ukurnya seorang pemimpin itu apa? Maksudnya tidak ada ya yang bisa menjadi tolak ukur agar seseorang itu bisa menjadi pemimpin yang handal itu bagaimana? Oke. Itu dulu yang perlu cari tahu kan. Bukan sebagai kita harus ambil sampel bahwasannya kita punya pemimpin itu tidak bisa mengambil sikap terhadap Ukraina atau tidak kita berpihak kepada Rusia. Itu bukan menjadi suatu tolak ukur untuk memajukan suatu peradaban bangsa sebenarnya. Ya, untuk memajukan suatu peradaban bangsa itu, bagaimana cara pemimpin kita untuk memberikan pendidikan pada hari ini sebenarnya. Oke. Ya, dan yang kedua bahwasannya ya tadi harus konsisten Bang terhadap apa yang dijelaskan pada awalnya. Bahwasannya pada awalnya tadi Kanda Faruroji itu menjelaskan bahwasannya ya satu solusi itu bisa menyelesaikan semua permasalahan. Nah, itu yang harus konsisten. Jangan lagi ada kata bahwasannya satu solusi itu hanya bisa menyelesaikan beberapa persoalan. Berarti Kanda Faruroji ini tidak konsisten dengan apa yang dia berikan tadi. Jangan sampai apa yang diberikan Kanda Faruroji itu hanya cocologi saja. Saya kembalikan. Oke, saya pikir kalau terkait feedback yang kedua tentang konsisten tadi itu sudah dikonfirmasi oleh Kanda Faruroji terkait semua yang dimaksud solusi. Satu solusi untuk menangani semua persoalan yang dimaksud itu bukan semua problematika yang ada di bangsa ini, tetapi satu solusi itu mampu menyelesaikan beberapa persoalan karena persoalan itu berakar pada satu hulu yang sama. Kira-kira begitu, kawan ya, Fikra. Cocok Bang, maksudnya mungkin bisa ditanggapi dulu kepada ya gimana? Ada lagi yang mau disampaikan feedbacknya? Ya, begini Bang. Ya sudahlah, kalaupun dari argumentasinya Kanda Faruroji tadi bahwasannya untuk satu solusi itu bisa menyelesaikan beberapa masalah, ya sudahlah, mungkin itu hanya sebagai narasi dia kan. Kita juga tidak bisa membantahnya. Mungkin itu dia punya narasi kan. Kita juga tidak bisa membatasi narasi orang. Ya, maksudnya ya sangat tidak elok jika kita mengambil satu sampel saja terhadap keterkaitannya agak antara Rusia dan Ukraina. Seharusnya dia itu harus memetakan dulu pemimpin yang bagaimana dulu. Maksudnya begini,
pemimpin yang bagus itu seperti Nabi Muhammad kah atau siapakah? Dari situ maksudnya saya itu. Oke, saya sudah tangkap logiknya dari tanggapan kawan Fikra. Oke, mungkin langsung saya minta jawaban dari Anda Baru Roji, bahwasannya poin dari pertanyaan kawan Fikra, itu kriteria pemimpin seperti apa sih, Kanda? Atau tolak ukur menjadi seorang pemimpin yang berkualitas, yang berkapabilitas itu seperti apa sih dari pandangan Kanda? Silakan Kanda. Ya, terima kasih kepada saudara penanya atas feedbacknya juga tadi. Saya lanjutkan ya kepada pertanyaan yang selanjutnya tadi terkait apa namanya, moderator? Bisa tolak ukur atau kriteria yang menjadi pemimpin yang berkapabilitas, berkualitas seperti apa sih, Kanda, gitu pertanyaannya. Oh ya, berbicara tentang pemimpin memang tidak ada habis-habisnya ya. Yang pertama ingin saya jelaskan lagi terkait sampel tadi, itu salah satu sampel saja dari banyak sampel itu, tidak usah dipersoalkan. Kalau kita berbicara tentang di ranah itu nanti banyak sampel-sampel yang lain, itu bisa dilanjutkan di ataupun di ruang-ruang warung kopi nanti. Terkait apa namanya tadi, kepemimpinan apa? Tolak ukur atau kriteria pemimpin yang berkualitas, berkapabilitas itu seperti apa sih, kan? Oh ya, kalau kita mengacu kepada sejarah, tidak dapat kita pungkiri memang pemimpin terbaik itu saya akui adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir beberapa ratus tahun dulu ya. Yang pertama yang saya katakan, salah satu ciri-ciri pemimpin hebat itu memiliki apa namanya, pengaruh terhadap rakyatnya. Dia itu bisa memberikan rasa optimisme terhadap rakyat-rakyatnya. Dan sekarang saya tidak menemukan itu. Dari berbagai kalangan masyarakat saya lihat ternyata banyak yang apatis terhadap kepemimpinan yang sekarang. Nah itu terkait pemimpin-pemimpin yang baik itu, yang bagus itu bagaimana? Itu ada 4 hal memang yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama kejujuran. Jujur ini maknanya memang tidak sederhana itu. Jujur nanti bisa mengatasi korupsi. Jujur dia sendiri tidak korupsi. Dia sendiri tidak KKN gitu. Siddiq amanah. Dia amanah, menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, kita cek di situ. Apakah pemimpin kita memang sekarang sudah amanah, sudah menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan oleh konstitusi. Bisa dicek di situ. Siddiq amanat tabligh, bisa menyampaikan dengan baik. Nah, kita itu sekarang di Indonesia ini khususnya butuh kombinasi antara Soekarno dan Soeharto. Kita butuh pemimpin yang eksekutor dan juga butuh pemimpin yang orator gitu. Karena pemimpin itu yang pertama dari gagasan dan narasi yang dia miliki harus bisa menyampaikan dengan baik. Harus bisa meyakinkan, membuat rakyatnya optimis gitu terhadap gagasan-gagasan dan rencananya. Nah, kita butuh itu. Sehingga kalau kedepannya saya harap pemuda-pemuda kita ini di Indonesia bisa mengkombinasikan itu antara eksekutor dan apa namanya yang tadi, eksekutor dan konseptor atau orator yang disampaikan Kanda, orator. Ya, masih fokus ternyata ya. Kita butuh 2 itu, kombinasi antara eksekutor dan orator. Kita butuh pemimpin yang bisa menyampaikan narasinya dengan baik, dan kita juga butuh pemimpin yang bisa mengeksekusi narasi yang sudah dibuat. Nah, tidak hanya konsep-konsep saja, namun tidak dijalankan konsep itu. Ketika 2 komponen ini sudah ada, maka bisa dikategorikan dengan pemimpin yang baik. Gitu. Yang terakhir, kita dalam diri pemimpin itu harus ada yang namanya fatona. Siddiq amanah tabligh fatona. Kecerdasan. Pemimpin itu harus cerdas agar yang mengisi otaknya itu bukan orang-orang lain.
bolehlah orang-orang di sekelilingnya itu hanya memberikan saran, memberikan masukan, tetapi keputusan terakhir ada di dia. Sehingga kata Bung Yos tadi, pemimpin itu tidak jadi boneka. Dia memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga dia bisa mempertimbangkan segala hal yang terjadi dan mengambil keputusan di situ. Harus cerdas pemimpin. Nah, ketika 4 hal itu sudah ada, maka itu sudah dikategorikan pemimpin yang baik. Nah, itu. Tapi 4 hal itu yang harus dipenuhi. Mungkin sekian. Oke, luar biasa sekali jawaban dari Kanda Farroji terkait kriteria atau tolak ukur pemimpin yang bagaimana sih yang supaya mencapai pemimpin yang kualitas, berkapabilitas. Ada 4 poin yang disampaikan oleh Kanda Farroji terkait kriteria atau tolak ukur menjadi seorang pemimpin yang berkualitas atau yang baik lah. Yang pertama terkait poin yang pertama tentang kejujuran, bahwasanya pemimpin itu harus mempunyai atau menanamkan nilai kejujuran di diri dia, sehingga ketika dia menangani suatu persoalan yang itu bermuara dari kejujuran, dia mampu menyelesaikan persoalan itu sejujur-jujurnya. Kemudian yang kedua, pemimpin itu harus amanah. Dan yang ketiga, pemimpin itu harus mampu menyampaikan dengan baik itu narasi yang disampaikan, kemudian menjadi seorang eksekutor. Nah, beliau mengambil contoh di poin ketiga tentang kriteria penyampaian dengan baik ini, contoh Soekarno yang menjadi seorang orator dan Soeharto yang menjadi seorang eksekutor. Bahwasannya generasi sekarang harus melihat 2 hal itu, kemudian menyatukan atau mengintegralisasikan 2 hal itu sehingga mempunyai satu strategi yang mampu menjawab tantangan zaman ke depan. Kemudian yang terakhir, kriteria pemimpin adalah kecerdasan. Nah, kecerdasan ini dimaksud sehingga ketika satu keadaan-keadaan yang bersifat fundamental yang hadir di negara ini, presiden atau pemimpin mampu menganalisis secara tajam sehingga mampu menyelesaikan dengan solusi terbaik tanpa dia diombang-ambing oleh orang-orang di sekitarnya. Oke, saya lempar ke audiens untuk pertanyaan kedua. Untuk kawan-kawan audiens mungkin ada pertanyaan kedua. Saya kawan. Saya. Bung Saxo. Oke, silakan Bung Saksel untuk pertanyaan kedua. Waktu kesempatan saya berikan. Siap. Yang paling pertama, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah hari ini membuat agenda diskusi publik. Menariknya, di sini saya baca Indonesia di mata generasi. Yang saya melihat faktor utama dalam persoalan bangsa Indonesia itu tidak lain dari sistem yang tadi dijelaskan Bung Farroji tentang bagaimana pemimpin bahkan dari Soekarno dan Soeharto. Saya melihat pemimpin kita begitu cerdas, bahkan Soekarno itu disegani di dunia. Namun apa yang menjadi problem mendasar? Bahkan hari ini tahun 98 pemuda dengan gagah beraninya menghancurkan rejim otoriter sehingga memasuki orde era reformasi. Namun penyimpangan dan kita lihat penindasan begitu masif terus digencarkan oleh rejim. Artinya bahwa masih ada suatu kejanggalan yang perlu kita hancurkan, yang kita lawan secara nasional, yaitu feodalisme itu, dan secara internasional yaitu imperialis. Imperialis ini harus dilawan. Nah, saya melihat bahwa persoalan hari ini soal kriteria semua sudah masuk, bahkan Jokowi kita kenal dengan pemimpin yang merakyat, namun itu belum cukup. Jujur belum cukup, kawan-kawan. Jujur belum bisa memberi hal baik terhadap bangsa, kemajuan, apabila masih didikte oleh negara imperialis. Mungkin begitu. Kita coba melihat agak lebih luas lagi. Bagaimana pengaruh imperialis terhadap negeri-negeri yang masih statusnya berkembang. Mungkin begitu. Oke, satu pandangan dari kawan audiens, Bung Saksel ya.
beliau menggarisbawahi tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu konteks sistem. Bahwasannya feudalisme masih carry over dari zaman Orde Baru ke era reformasi, yaitu skalanya nasional. Kemudian ada pengaruh imperialisme global di situ, sehingga kita tidak mampu mendudukkan cara apa sih yang substansial atau kejanggalannya apa sih, sehingga banyak sekali problematika yang terjadi di negara ini. Nah, kemudian imperialisme juga mempengaruhi negara-negara berkembang. Nah, mungkin sedikit tanggapan ya, Bung Taksel, tanggapan mungkin saya persilakan Bung Yos mungkin dari SDMN sedikit memberi tanggapan terkait tanggapan yang disampaikan oleh Bung Saksel. 2 menit, Bung. Waktu kesempatan saya persilakan. Ya, Bung. Ya. Oke, silakan, Bung. Saya ulangi ya, yang di pandangan yang diberikan oleh Bung Saksel, kawan audiens kita. Bung Saksel menggarisbawahi tentang tema kita pada malam hari ini di konteks sistem. Bahwasannya kita Indonesia ketika masa Orde Lama dan Orde Baru itu tanpa kita sadari sistem feudalisme itu tercarry over atau masuk ke reformasi yang skala nasional. Kemudian ada pengaruh imperialisme global yang kemudian itu mempengaruhi berbagai negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, mungkin Bung sedikit memberi tanggapan terkait pandangan yang disampaikan oleh Bung Saksel. Waktu kesempatan saya persilakan, Bung. Ya, betul. Jadi sejak pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan proklamasinya itu oleh Soekarno dan Hatta. Nah, itu kita lihat bahwa itu adalah kemerdekaan revolusi borjuis. Gitu. Nah, setengah feodal ini dimasifkan lagi melalui konferensi meja bundar, melalui perjanjian KMB di Den Haag, Belanda yang didatangi oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syarif ketika itu. Yang itu IMPE menemukan kelas reaksioner terhadap Indonesia, yaitu ketika itu melalui perjanjian. Jadi masih masif dan masih eksis. Nah, keeksistensi sistem setengah feodal ini kita lihat masifnya perampasan dan monopoli atas tanah yang kemudian dipegang kendali oleh borjuis besar komprador, yaitu tuan tanah negara itu sendiri. Gitu. Nah, ini yang lahir daripada sejarah panjang, mulai lahir dari sejak sistem tanam paksa hingga sampai sekarang. Gitu. Yang dulunya borjuis besar komprador, yang dulunya ini menjadi tuan tanah lokal, itu raja lokal, yang kemudian diangkat menjadi borjuis dalam masa perkembangannya menjadi borjuis besar komprador. Jadi itu sejarah panjang dan dihubungkan dengan Indonesia itu kondisinya tidak punya kekuatan secara dasar, yaitu ekonomi. Yang sempat tadi dibicarakan oleh kedua kawan tadi HMI, bahwa syarat dan sebagai seorang pemimpin ya, tapi kalau dasarnya daripada kekuatan ekonomi tidak ada, itu pun sia-sia akan tetap dijalankan seperti itu. Soekarno pada masa kepemerintahannya dia itu dengan tegas, tapi dia juga akhirnya terjerumus dalam perjanjian KMB. Gitu. Karena tadi dasarnya ekonomi. Jadi itu yang bisa saya respon soal pertanyaan dari kawan Haimi dan jawaban dan soal dari yang disampaikan oleh Bung Sakso. Oke, saya kembalikan ke kawan moderator. Oke, luar biasa sekali yang disampaikan oleh kawan Yos dari SDMN. Beliau mengatakan bahwasannya sistem baik itu feudalisme, kemudian imperialisme, dan kemudian beliau hubungkan dengan kriteria pemimpin yang disampaikan oleh Kanda Faruroji, itu dasarnya karena Indonesia tidak punya kekuatan ekonomi, sehingga mau pemimpin sekualitas apapun, kalau dasar ekonomi tadi tidak ada, maka sia-sia. Dan kemudian tadi juga pernah disinggung oleh kawan Dandi dari KPK,
Komite Pejuang Kerakyatan, beliau mengatakan bahwasannya ekonomi itu merupakan dasar struktur terhadap problematika yang ada di bangsa ini. Nah, mungkin ini kawan pembicara kita, kawan Dandi sudah masuk lagi di forum kita pada malam hari ini. Mungkin sedikit pandangan kawan Dandi terkait pandangan yang disampaikan oleh audiens kita, Bung Saksel. Beliau menggarisbawahi pembicaraan kita pada malam hari ini terkait sistem. Bahwasanya di negara kita skala nasional masih terjadi sistem feudalisme, yang itu carry over dari zaman Orde Baru dan Orde Lama dan Orde Baru. Kemudian secara global itu pengaruh imperialisme asing masih mempengaruhi perkembangan di negara kita. Nah, mungkin tanggapan sedikit 2 menit untuk kawan Dandi dari KPK. Silakan kawan, waktu kesempatan saya persilakan. Kawan Dandi. Tes. Oke. Bisa dengar suaranya kawan? Bisa. Oke, mungkin sedikit gimana? Sorry kawan-kawan, ini tadi ada sedikit kendala. Kebetulan HP saya tadi lowbat di kos kawan. Kebetulan saya ada di warkop, jadi kelupaan tadi bawa cas. Ya, Oke, siap kawan. Jadi mekanisme kita yang sudah masuk ke sesi ketiga kawan. Sudah tanya atau pertanyaan Dian, mungkin kawan Dandi bisa memberi pandangan sedikit terkait pandangan Bung Saksel tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah lewati beberapa problemnya yang kemudian tadi didiskusikan oleh kawan-kawan. Tentang tadi, menarik sekali tadi yang kemudian saya sempat mendengar tadi, kebetulan sebelum saya keluar, tadi saya mendengar tentang problem terkait daripada kehangatan berwarga negara, yang kemudian mungkin saya bicara kembali ya, karena saya tadi agak sedikit terlambat karena ada problem. Jadi terkait daripada problem kehangatan dalam warga negara ini yang menjadi satu problem juga yang kemudian diangkat tadi. Mungkin seperti itu ya Pak Moderator. Nanti saya akan seperti itu. Saya akan kembali nih menjawab problem yang kemudian dipertanyakan. Nah, sedikit karena misal kita mengangkat isu yang kemarin diujar oleh Kemenak kita terkait daripada persoalan pengaturan suara ajan dan segala macam. Ini menjadi satu titik problem juga karena banyak respon yang kemudian muncul, baik yang sepakat maupun tidak sepakat, karena ini akan memberikan satu efek kontraproduktif. Kemudian dianggap itu akan memberikan satu bentuk legitimasi bahwa keharmonisan dalam berwarga negara akan terpecah dan terbelah karena problem pernyataan narasi dan diksi yang kemudian dikeluarkan oleh Kemenak. Tapi saya ingin mengatakan bahwa apa yang kemudian dikatakan oleh Kemenak itu kemudian berimbas pada hal yang tidak kita inginkan. Apa itu? Ada yang disebut dengan bahwa Kemenak itu dia sudah keluar daripada konteks kalau bahasa sederhananya sudah menzalimi agama, sudah keluar daripada konteks agama. Ternyata kalau kita mau merujuk dan melihat secara jelas bahwa secara logika pernyataan yang kemudian disampaikan itu tentu berbaur pada hal-hal yang bersifat kebisingan, bukan pada problem ajan maupun menyamakan golongan anjing itu tadi. Nah, sehingga kita tidak, inilah kesalahan kita memang yang
kita langsung memberikan satu bentuk justifikasi terhadap privatisasi seseorang yang kemudian kita anggap itu menyalahi aturan metodologi secara berpikir. Karena apa yang kemudian menjadi titik problem itu kemudian dipersoalkan. Ternyata itu bukan problem. Kebisingan itu, yang namanya kebisingan secara logika kita Kawan, mohon izin. Ada sedikit ini. Ya, persoalan apa? Suara azan dan suara anjing yang menggonggong, katanya itu disamakan dalam konteks bahwa menyamakan azan dan suara gonggongan anjing. Saya kira terlalu berlebihan kalau kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang menyalahi dan keluar daripada konteks syariat agama. Padahal konteks yang disampaikan oleh Kemenak itu hanya pada tataran kebisingan. Itu fundamental yang kemudian harus dipahami dan dikonsumsi, bahwa yang namanya kebisingan kita anggap itu sesuatu yang mengganggu. Azan ketika bising pasti mengganggu, suara gonggongan anjing kalau itu bising pasti dia sifatnya mengganggu. Sehingga dalam konteks, misal saya basicnya adalah jurusan studi agama-agama, jadi kita membahas pada tataran persoalan toleransi, persoalan pluralisme, kehangatan dan keharmonisan berwarga negara. Tentu ini yang menjadi satu titik tolak ukur bahwa boomingkan yang namanya toleransi, pluralisme untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan dan kewarganegaraan yang kemudian kita anggap itu sangat menunjang kehidupan yang berkelanjutan. Mungkin yang kedua adalah pada konteks persoalan terakhir yang kemudian ditanyakan oleh kawan-kawan tadi. Menarik sekali apa yang kemudian disampaikan oleh kawan Yos tadi, bahwa pada tataran misal sistem yang kemudian diberlakukan negara kita tentu tidak terlepas daripada sejarah historis, sejarah perkembangan masyarakat yang kemudian kita anggap bahwa kita belum sampai pada tataran, kita belum selesai pada sistem feodal, kemudian kita dicaplok dengan sistem kapitalisme, sehingga kita dianggap sebagai kita masih semi feodal, ya, masih semi feodal. Kita belum tuntas pada konteks feodalisme, kemudian kapitalisme mencangkup itu. Tapi yang menjadi problem adalah bahwa sejarah yang kemudian diperjuangkan oleh founding father kita harus melihat beberapa problem di situ. Misal tadi disinggung pada perjanjian Linggarjati yang kemudian disinggung oleh kawan-kawan Yos tadi, itu salah satu saya anggap itu sejarah kelam yang kemudian bisa kita maknai sebagai satu bentuk ketidakmampuan, bukan ketidakmampuan ya, tapi satu kesalahan yang kemudian dianggap sebagai, tadi disinggung bahwa yang namanya kompromi itu tidak bisa diaminkan. Tapi sejarah founding father kita justru melakukan satu bentuk kompromi yang kemudian kompromi itu menghasilkan satu sistem yang sifatnya langgeng sampai hari ini. Kita sebut saja bagaimana kapitalisme hari ini masih melakukan kerja-kerja di negara kita, karena melihat kapitalisme bukan hanya melihat pada tataran sistem, tapi kapitalisme hari ini dia mengalami satu bentuk perubahan. Dia melakukan satu bentuk gerakan logika baru yang kemudian dibangun oleh kapitalisme baru hari ini. Sehingga betul-betul kita menganggap bahwa sistem yang kemudian hari ini dari Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi, kita anggap bahwa itu belum mampu menjawab segala problem keumatan dan kebangsaan.
atau kita sebut dengan segala kebutuhan rakyat yang kemudian hari ini kita sama-sama memperjuangkan, sama-sama kita meneriakan, karena ya kita anggap bahwa sistem hari ini adalah sistem imperialisme. Bagaimana yang kemudian disebut oleh kawan Yos tadi, benar bahwa imperialisme hari ini yang kemudian berkuasa di negara kita memang sangat ambisius untuk kemudian di kehidupan negara kita. Tapi ada sisi yang menarik yang kemudian disampaikan oleh bilang bahwa kemenangan terakhir daripada ideologi itu adalah kapitalisme. Nah, ini menjadi salah satu titik tolak atau titik ukur bahwa mungkinkah ideologi yang kemudian menang pada akhir kehidupan kita adalah kapitalisme itu sendiri. Karena saya melihat bahwa ada benarnya juga ketika Francis Fukuyama menganalisa itu, karena persoalan tatanan sistem oligarki, sistem kapitalisme, imperialisme sampai hari ini masih begitu langgeng, masih begitu kuat di negara kita, sehingga kita anggap bahwa sejarah hari ini dan sampai sejarah kelam yang saya sebut tadi, historis yang paling kita anggap bahwa ada hal-hal yang kemudian founding father kita memberikan satu legitimasi, dan legitimasi itu sampai hari ini masih bergulir di sistem negara kita, sehingga saya mengatakan bahwa Orde Lama, Orde Baru maupun reformasi hari ini itu tidak ada bedanya dalam konteks hal ekonomi politik, budaya maupun sosial. Mungkin seperti itu. Oke, siap. Menarik sekali yang tanggapan dari kawan Dandi. Beliau juga memberi pandangan tentang sistem yang disampaikan oleh Bung Taksel, bahwasannya memang sejarah mencatat perkembangan sistem itu dari masa kolonialisme sampai kepada reformasi dan sampai kepada sekarang. Nah, kemudian beliau menambahkan satu statement yang cukup berani, bahwasannya dari era Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi nggak ada bedanya terkait tentang ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan lain-lain. Oke, mungkin ada tanggapan sedikit dari Bung Saksel, dari tanggapan-tanggapan pembicara kita pada malam hari ini. Kalau nggak ada, mungkin saya langsung lempar ke forum. Mungkin sedikit, Bapak. Kalau kita mau bicara soal sistem kapitalis yang mana setiap harinya akan melakukan tindasan dan hisapan, jadi dia akan menuju jalan buntu, dalam artian bahwa keadaan konkret seperti semacam itu akan menyadarkan generasi, dalam artian pemuda hari ini. Karena misalnya Marx mengatakan bahwa keadaan itu akan membentuk ide pandangan seseorang, bukan ide yang membentuk keadaan, tidak. Jadi tindasan dan hisapan pasti akan membuka yang namanya perlawanan. Misalnya di era Orde Baru, rejim yang otoriter, itu kan dilawan juga. Mahasiswa akhirnya kemudian dengan tegas berani menghancurkan rejim otoriter itu. Artinya bahwa kapitalisme itu tidak akan menang. Karena pemuda yang seperti yang tadi jelas, dia akan terus membangun persatuan dan akan menghancurkan sistem yang sewaktu-waktu akan menghancurkan tatanan kehidupan. Nah, mungkin begitu, bahwa sistem kapitalisme ini dengan tindasan dan isapan, dia akan menuju jalan buntu. Artinya bahwa dia sedang membuka pintu untuk kehancuran diri sendiri itu. Mungkin begitu, Bu. Oke, luar biasa sekali tanggapan dari Bung Saksel, bahwasannya kalau kita berbicara kapitalisme, maka biarkan saja, dengan sendirinya akan terhenti. Karena dengan keadaan konkret perkembangan kapitalisme itu akan menyadarkan generasi dan kemudian akan mewujudkan perlawanan untuk menghancurkan sistem kapitalisme itu. Oke, mungkin saya langsung lemparkan ke audiens pertanyaan terakhir atau tanggapan terakhir. Kepada audiens yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, silakan menekan tombol raise hands-nya.
Ya, silakan. Ini kawan saya. Kawan Fahmi, moderator. Oke, siap. Kawan Fahmi, silakan pertanyaan atau tanggapan yang ingin diberikan. Mungkin saya lebih kepada pandangan ya. Oke. Bisa kedengaran Pak Moderator? Bisa kawan. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Mungkin melihat dari pembahasan dari tadi sangat menarik dan seksi sekali ya untuk dibahas bagaimana melihat Indonesia dalam regenerasi. Nah, karena memang tadi membahas terkait dengan banyaknya persoalan di sistem penindasan ataupun kapitalisme pendidikan, dan kemudian masuk kepada bagaimana penjajahan setengah feodal tadi berbicara terkait dengan perampasan tanah. Mungkin di sini sedikit saya menyampaikan dalam pandangan saya melalui tipologi yang digunakan oleh pakar ekonomi dalam kegiatan usaha masyarakat dibagi dalam 3 sektor, yaitu sektor primer yang mencakup semua industri, interaksi hasil pertambangan pertanian, sektor sekunder yang mencakup industri yang mengelola bahan dasar menjadi bahan bangunan produk atau manufaktur, dan utilitas. Sektor tersier yang mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik. Keadaan manusia yang hari ini dalam bentuk simbolis sejalannya dengan bagaimana pandangan ilmu ekonomi. WTO menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri sektor tersier, karena kegiatan pokok adalah mentransformasikan orang yang tidak berpengetahuan dan orang yang tidak punya keterampilan menjadi orang yang berpengetahuan dan orang yang memiliki keterampilan tersebut. Dari konstruksi produk nasional suatu bangsa yang memang cenderung memikat seiring dengan kemajuan pembangunan bangsa sejak tahun kalau nggak salah tahun 80-an di negara-negara maju berpandangan jasa tumbuh pesat yang telah memberikan sumbangan yang terbesar dalam produk domestik bruto PDB lebih besar dibandingkan dengan sektor primer dan sekunder. 3 negara yang paling menetapkan keuntungan besar dari liberalisasi pendidikan dalam jasa pendidikan adalah Amerika, yang dimana bukan hanya Amerika melainkan juga Inggris dan Australia pada tahun 2002 pada sektor 2000 ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai 126 triliun jasa pendidikan. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwasannya pendidikan memang suatu seharusnya yang menjadi hak dasar bagi manusia dan semua kalangan yang harus diberikan akses mendapatkannya, karena merasakan kelas-kelas formal dan didik oleh guru profesional. Keikutsertaannya Indonesia, kita hari ini harus mampu melihat bagaimana sejarahnya terjadinya kapitalisme dalam ranah pendidikan. Indonesia masuk dalam keikutsertaannya dengan WTO yang berdampak terhadap komersialisasi pendidikan di negeri ini, dan bahkan kesepakatan WTO telah meletakkan pendidikan sebagai salah satu sektor jasa yang berdampingan dengan kesehatan dan teknologi informasi atau komunikasi yang tentunya sangat menjanjikan keuntungan yang melimpah. Salah satu misi yang dilakukan oleh WTO membuahkan hasil pada tahun 2001 ketika pemerintah Indonesia kembali meratifikasikan kesepakatan internasional, yaitu kesepakatan bersama tentang dengan pandangan jasa GATS dan WTO, yang dimana pendidikan dijadikan sebagai salah satu dari 12 komoditas barang dagangan. Dengan demikian investor dan yang dinamakan modal sektor pendidikan, terutama pendidikan tinggi, pola pendidikan yang
yang liberalisme tentu akan mempengaruhi paradigma bahwa pelajar merupakan calon tenaga kerja profesional yang berorientasi pada pasar kapitalistik. Para investor negara tentu akan berharap produk manusia yang berasal dari sekolah formal nantinya akan siap berkorban demi keuntungan pasar-pasar mereka. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan beberapa pemateri tadi, mungkin dari salah satunya kawan Dandi Arianto ya dari KPK yang menyampaikan bahwasannya persoalan yang merujuk juga bukan hanya persoalan faktor ekonomi dan lain segala macam, tapi hari ini sistem kapitalisme juga sudah masuk kepada ekonomi pendidikan. Ya, mungkin pandangan saya tentang persoalan pendidikan seperti itu. Kemudian melihat juga dari kawan Yos menyampaikan persoalan tentang reforma agraria dan industriasi nasional, saya kira kawan Yos sudah lebih paham terkait dengan persoalan ini. Dan kemudian saya melihat persoalan perampasan tanah ini sebelum terjadinya revolusi 45 Indonesia itu sudah terjadi pada zaman penjajahan. Kemudian hari ini kita dilanggengkan dengan sebuah sistem yang merubah bagaimana caranya kekuasaan tanah itu harus dimiliki oleh negara ataupun pengusaha. Nah, maka dari itu faktor perekonomian di Indonesia yang seharusnya yang benar-benar tertindas terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu adalah di bagian persoalan tanah, karena memang tanah adalah sumber industri, bagaimana sumber mata pencaharian masyarakat, bagaimana sehingga masyarakat bisa memiliki pendapatan dalam bidang perekonomiannya. Mungkin saya mau lebih tahu jelas lagi bagaimana menyusun sebuah reforma agraria sehingga akan mencapai yang namanya sebuah strategi industriasi nasional dalam pendapatan keuangan negara. Mungkin pertanyaan saya lebih kepada reforma agraria ya, Pak Moderator. Bagaimana seharusnya kita hari ini menjawab ataupun menjelaskan tentang bagaimana untuk membentuk konsep perlawanan dalam pencapaian reforma agraria dengan industriasi nasional. Mungkin itu pertanyaan saya, Moderator. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pandangan dari sahabat atau kawan Fahmi. Dia mengaitkan antara ekonomi dan kemudian mengaitkan ekonomi dengan pendidikan. Bahwasannya WTO menetapkan bahwasannya pendidikan itu adalah industri tersier, sehingga sistem kapital masuk sampai ke ranah pendidikan. Dan kemudian terakhir beliau menitipkan satu pertanyaan kepada kawan Yos dari SDMN terkait bagaimana sih membentuk konsep perlawanan agar reforma agraria sejati itu terwujud untuk menghasilkan industrialisasi nasional sehingga mampu menjadi pemasukan untuk ekonomi negara. Silakan kawan Yos memberi jawaban terkait pertanyaan kawan Fahmi. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya kawan siapa tadi? Kawan Fahmi. Fahmi. Bagaimana membentuk konsep perlawanan agar reforma agraria sejati itu terwujud sehingga mampu menjadikan industrialisasi nasional yang kemudian dapat memperkuat ekonomi negara. Silakan, Bung. Jadi terlepas dari perlawanan, hal yang paling penting adalah kapan kita ke desa untuk generasi muda. Karena terjawabnya reforma agraria sejati adalah jawabannya kapan kita ke desa. Itu saja. Oke, hanya itu jawaban dari Bung Yos, kawan Yos. Kawan Yos memberi jawaban bahwasannya sebenarnya yang menjadi prioritas untuk kita wujudkan itu bukan tentang bagaimana konsep perlawanan ya,
tetapi bagaimana pemuda itu hadir di desa untuk eksekusinya gitu Bung ya. Oke, mungkin ada feedback dari kawan Fahmi terkait jawaban dari kawan Yos. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kawan Yos ya. Sangat mencukupi sekali jawabannya. Memang benar dalam artian membangun sebuah konsep pemahaman terkait dengan reforma agraria, bagaimana kemudian untuk menghadirkan investasi nasional juga, kita harus mampu turun ke desa, memberikan pandangan terhadap masyarakat, bagaimana seharusnya masyarakat mempertahankan tanah dan kemudian mengambil kembali tanah yang sudah seharusnya menjadi milik mereka yang dirampas oleh pemerintah tersebut ya, ataupun pengusaha. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin saya membutuhkan jawaban dari sisi gerakan dalam artian kita butuh menyusun konsep bagaimana. Saya sangat sepakat sekali karena memang faktor persoalan yang mendasar terjadi hari ini pada kondisi Indonesia yaitu bagaimana terjadinya perampasan tanah yang begitu masif dari sebelumnya revolusi 45 sampai dengan detik ini negara sudah terbentuk, kita selalu dijajah dengan sistem perampasan tanah. Nah, sehingga dari persoalan itu kita butuh jawaban bagaimana caranya kita membentuk sebuah perlawanan sehingga kita bisa mendapatkan kembali hak kita atas hak pemilikan tanah. Kemudian sama-sama kita bagaimana caranya juga membentuk industrialisasi nasional tersebut. Mungkin seperti itu ya, Kanda Yos. Oke, siap. Terima kasih kawan Fahmi. Mungkin itu Bung, lebih ke konsep gerakannya Bung. Apa sih gerakan-gerakan yang harus kita lakukan untuk mewujudkan industrialisasi nasional tadi dengan memperjuangkan dan mewujudkan reforma agraria sejati. Kira-kira gitu Bung, silakan. Ya, pertama-tama yang mesti kita jalankan ya penyatuan gerakan gitu. Meskipun setiap organisasi punya pandangan analisis yang berbeda-beda, tapi kalau kemudian hari ini kawan-kawan juga meyakini bahwa jalan keluar bagi rakyat Indonesia adalah dan sama-sama terus-menerus kita melakukan kampanye, dan di samping kita melakukan kampanye soal terwujudnya reforma agraria sejati. Nah, maka dari awal saya katakan lebih penting lagi juga pasca dari kampus kita harus ke desa agar bisa di samping teori dan kita langsung mempraktekkan gimana sih kita menjalankan reforma. Karena ada dua hal yang harus kita jalankan di desa, itu minimum dan maksimum. Itu Bung. Oke, mungkin Bung bisa sedikit memberi pengantar tentang minimum dan maksimum ini merupakan salah satu konsep gerakan itu kan turun ke desa nih untuk mewujudkan industrialisasi nasional nih. Kemudian Bung menyampaikan dua hal, bahwasanya di desa itu kita melakukan gerakan maksimum dan minimum. Nah, mungkin bisa sedikit diperjelas lagi nih, minimum dan maksimum ini maksudnya apa? Silakan. Jadi minimumnya itu berbicara soal tentang jangka pendek yang sedang dirasakan oleh masyarakat setempat, gitu. Misalkan kenaikan pupuk, itu gimana kita harus memperjuangkan agar supaya harga pupuk itu setara dengan atau bisa dijangkau oleh kawan-kawan kaum tani gitu. Dan selain itu juga ada misalkan ada jalan yang rusak dan lain sebagainya, kita bisa membantu untuk bisa bagaimana mengakses. Mereka bisa akses jalannya dengan baik untuk bisa menjual hasil komoditinya di desa. Gitu. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi Bung, silakan. Oke, jadi soal itu, jadi terkait dengan jangka panjangnya itu banyak pembahasan nanti perlu kita bicarakan di lain waktu. Oke, siap. Sudah cukup, Bung? Ya, sudah cukup, Bung. Oke. Jadi jawaban dari Bung Yos bahwasannya ketika kita berbicara tentang konsep gerakan, salah satunya itu adalah kita turun ke desa. Nah, di sana kita melihat ada hal yang minimum dan ada hal yang maksimum. Minimum bagaimana kita melihat perkembangan jangka pendek seperti kenaikan pupuk, kemudian akses jalan yang tidak sesuai, atau mungkin ada jalan yang putus, kemudian hal-hal maksimum
yang intinya poin yang digarisbawahi oleh Bung Yos bahwasannya kehadiran kita di desa untuk memantau langsung, melihat problematika di desa secara langsung, kemudian mengambil tindakan terhadap problematika itu yang dibagi menjadi problematika minimum dan problematika maksimum. Oke, mungkin ada tanggapan terakhir dari kawan Fahmi. Waktu kesempatan saya persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Memang sudah sangat cukup ya apa yang disampaikan dengan kawan Yos secara garis besar. Namun kita perlu duduk kembali membahas bagaimana membentuk skema reforma agraria dan kemudian industrialisasi nasional itu. Saya kira perdiskusian hari ini adalah forum sharing-sharing dan kemudian forum silaturahmi kita, dan kemudian untuk nantinya kita bisa bertemu kembali membahas terkait dengan faktor persoalan dasar yang terjadi terhadap negara kita ini. Saya sepakat dengan kawan Yos karena memang yang saya dengarkan dari tadi itu membuat saya berpikir kembali, oh ternyata memang benar persoalan yang terjadi hari ini adalah bukan di lain sisi memang banyak persoalan yang lain, persoalan perempuan dan segala macam, akan tetapi persoalan secara keseluruhan masyarakat hari ini adalah persoalan bagaimana tanah itu yang dirampas oleh pemerintah atau penguasa hari ini. Apalagi kita juga sudah mendengar dari tahun 2019 disahkannya Omnibus Law yang bagaimana membuka lapangan investasi seluas-luasnya masuk ke Indonesia, sehingga upaya pemerintah untuk menguasakan tanah itu lebih besar untuk memberikan kepada investasi asing. Mungkin saya harapan saya bisa jumpa kembali dengan kawan-kawan semua, terutama kawan Yos dan Pak Moderator untuk membahas kembali terkait dengan hal ini. Terima kasih kawan Yos sudah membuka pemikiran saya terkait dengan persoalan di negeri ini ya. Siap. Mungkin Sama-sama, seperti itu Pak Moderator. Oke, siap. Makasih kawan Fahmi. Diskusi publik ini tetap akan dilakukan ekspedisi selanjutnya. Jadi ekspedisi pertama ini saya dari mahasiswa independen, tidak ada bendera, tidak ada latar belakang OMEK, mencoba untuk memfasilitasi atau mengajak kawan-kawan semua untuk memberi pandangan terkait problematika yang ada di bangsa ini. Nah, ekspedisi pertama kita buka dengan tema Indonesia di mata generasi. Kemudian pasti ada ekspedisi selanjutnya yang lebih mengkerucut terkait problematika yang ada di Indonesia. Bagus saran-saran yang baik dari kawan Dandi terkait membicarakan lebih jauh terkait sistem partai, kemudian kawan Fahmi di mana memberi saran kita berbicara lebih jauh tentang mewujudkan reforma agraria sejati. Oke, mungkin ada tanggapan atau pandangan atau pertanyaan terakhir dari audiens, kesempatan terakhir. Kalau nggak ada, mungkin bisa kita akhiri diskusi publik kita pada malam hari ini. Oke, karena nggak ada yang audiens, nggak ada yang ingin memberi pandangan atau pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri diskusi kita pada malam hari ini dengan tema Indonesia di mata generasi. Nah, kemudian berikutnya meja rakyat kecil akan menghadirkan forum-forum diskusi publik lagi dengan tema-tema yang menarik. Nah, hasil dari pembicaraan kita pada malam ini, pandangan-pandangan dari generasi tentang Indonesia, nanti akan dilanjutkan lebih eksklusif atau lebih rinci lagi di warung kopi, baik itu secara offline maupun online. Nanti mungkin bisa update terus di Satu Sagu Satu Rasa, di YouTube Satu Sagu Satu Rasa untuk perkembangan dari ekspedisi-ekspedisi selanjutnya. Terakhir dari saya, terima kasih kawan-kawan semua, pembicara, kawan Yos dari SDMN, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk memberi pandangan, untuk kita sharing-sharing di diskusi publik pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Kanda Faru Roji sudah menyempatkan waktu untuk bisa sharing-sharing bersama kawan-kawan lain di diskusi publik pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Abang atau kawan Dandi dari KPK, Komite Pejuang Kerakyatan. Jadi beliau ini dari Kota Seberang ya, dari Makassar. Terima kasih sudah menempatkan waktu untuk kita sharing-sharing pada malam hari ini. Kemudian untuk pembicara-pembicara lain yang sudah meninggalkan forum pada malam hari ini, mungkin kendala jaringan dan sebagainya. Dan tak lupa pula terima kasih kepada kawan-kawan semuanya
yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti diskusi publik pada malam hari ini. Terakhir dari saya, kita sebagai generasi harus menganalisis secara dalam tentang problematika di bangsa kita sekarang, karena memang estafet kepemimpinan ke depannya berada pada tangan kita, baik itu generasi milenial maupun pasca milenial, sehingga kita mampu memberikan utopia bangsa ini ke depan, bukan kita menghasilkan atau memberikan kakotopia. Mungkin terakhir dari saya seperti itu. Kita bertemu lagi atau berjumpa lagi di diskusi-diskusi publik lainnya di meja rakyat kecil. Saya Ilham undur diri. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Yeah.